Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudariku semuanya dimanapun berada, semoga Allah selalu merahmati, memberkahi, dan meridhoi kita dimanapun kita berada, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu sekalian, siapa di antara kamu yang paling ihsan, yang paling baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ihsan dalam beramal itu merupakan soal ujian, baik di dalam masa kehidupan ini ataupun masa kematian kita. Sehingga mati dan hidup diciptakan memang ujian untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya, pekerjaannya, ihsan, yang paling ihsan. Ihsan dimaknai sebagai berbuat yang terbaik. Ihsan melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya, baik secara lahir maupun secara batin. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berlaku ihsanlah sebagaimana Allah berlaku ihsan kepadamu. Kalau kita mengetahui betapa baiknya Allah kepada kita, maka kita ejawantahkan kepada makhluknya, kita pun berbuat ihsan, berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh membenci perilaku seseorang, tapi tetap kita tidak dibenarkan membenci orangnya, karena biar bagaimanapun itu tetap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik, sebagaimana Allah selalu berbuat baik kepada kita. Ajaran ihsan ini sungguh sangat luar biasa, karena akan melahirkan seseorang dalam bekerja itu akan menampilkan hasil output yang sangat optimal, yang sangat maksimal dalam hasil. Bahkan agama mengajarkan ketika kita hendak menyembelih binatang saja, itu diperintahkan untuk melakukan ihsan dengan menyembelih sembelihan yang baik, dengan cara menajamkan pisaunya, memudahkan penyembelihannya. Karena ihsan ini merupakan puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ihsan itu menjadi soal ujian bagi kita. Dalam sebuah lembaga, dia menerima 3 cleaning service. Tes ujian terakhirnya adalah membersihkan ruangan. Jadi perintahnya bersihkan ruangan. Jadi masing-masing orang membersihkan ruangan yang disiapkan. Orang yang pertama hanya membersihkan, setelah itu mengepelnya. Begitu juga orang yang kedua.
Tapi ada yang unik pada orang yang ketiga. Dia bersihkan ruangan itu, dia pel ruangan itu, lalu barang-barang yang berantakan dirapikan sedemikian rupa. Maka dia telah melakukan pekerjaan melampaui yang disuruhkan. Maka orang ini dianggap ihsan. Maka dia adalah satu-satunya yang diterima di kantor itu. Kenapa? Pekerjaannya ihsan, pekerjaannya baik, pekerjaannya sempurna. Kalau yang pertama, kedua ya hanya sekedar membersihkan, karena perintahnya cuma membersihkan. Tapi yang ketiga ini membersihkan, menyapu, mengepel, merapikan. Jadi lebih sempurna. Itulah dalam pekerjaan seseorang pelaku ihsan itu hasilnya akan maksimal. Dasar daripada ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Dan kalaupun engkau tidak melihatnya, harus punya keyakinan bahwa Allah melihat engkau. Jadi dasar ihsan itu adalah selalu diamati oleh Allah, selalu disorot oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Jika kemampuan melihat Allah dengan mata batinnya, maka yakinilah bahwa engkau melihat Allah. Jika itu tidak mungkin, yakinlah bahwa Allah melihat engkau dimanapun engkau berada. Ini yang menjadi dasar pijakan seseorang melakukan ihsan, bahwa dia melakukan pekerjaan baik itu karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungan antara iman, ihsan, Islam? Islam itu mewakili perbuatan nyata yang dilakukan oleh anggota badan. Jadi Islam itu mewakili perbuatan nyata yang dilakukan oleh perbuatan badan. Iman mewakili perbuatan batin, hati yang menjadi landasan perbuatan. Apa itu motivasinya? Apa yang tergores di dalam ini? Lalu ihsan adalah gabungan antara perbuatan nyata dan keyakinan yang benar dalam hati. Maka ihsan merupakan puncak dari kualitas Islam. Beramal sebagus-bagusnya, sesempurna-sempurnanya. Itulah ihsan. Pernah suatu saat ada seorang penjual makanan. Ketika kita nasihatkan, sekiranya cara mengambilnya tidak langsung, apalagi di saat pandemi virus menyebar kemana-mana, kita menyarankan ngambil makanannya tangannya pakai pembungkus. Terus dia jawab, biar begini saja juga laku. Itu berarti tidak mau berbuat ihsan terhadap orang lain. Padahal perintahnya, wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah, berihsanlah sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Para pemirsa dimanapun berada, landasan Islam adalah ittiba. Landasan iman adalah ikhlas. Ihsan, usaha untuk menggabungkan antara ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu haknya Allah. Ittiba itu haknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah haknya Rasulullah, itu ittiba. Dan inilah inti daripada kesaksian, inti daripada syahadat. Oleh karena itu, karakter setiap muslim harus ihsan dalam beramal. Tapi Pak Ustadz, saya bekerja sebaik-baiknya nggak pernah dipuji, itu urusan lain. Saya tidak diapresiasi, itu urusan lain. Saya melakukan pekerjaan sebaik-baiknya Pak Ustadz, yang dipuji orang lain, itu urusan lain. Tapi Allah tidak akan mengecewakan kita. Jadi karakteristik seorang muslim itu harus ihsan dalam beramal. Menjadi sosok yang bahasa kerennya profesional. Pekerjaan apapun yang dibebankan kepadanya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena karakter ihsan ini adalah serius dalam bekerja, akhirnya profesional. Karena terbiasa profesional, serius dalam bekerja, akhirnya menjadi ahli. Semua berangkat dari pemahaman, semua itu diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Jadi Allah melihat kita. Itulah makanya
melihat Allah, dilihat oleh Allah, itu merupakan dasar yang paling mendasar dari pelajaran ihsan ini. Oleh karena itu, buah daripada ihsan yang pertama melahirkan sosok-sosok yang profesional. Yang kedua, buah daripada ihsan adalah dibimbing dan disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 128 Allah berfirman, "Innallaha ma'alladzina taqu walladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi Allah beserta orang-orang bertakwa dan menyertai orang-orang yang berbuat ihsan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam aktivitasnya sehingga hidupnya menjadi berkah. Itulah buah daripada ihsan yang kedua. Buah ihsan yang ketiga, memperoleh kebaikan dunia. Kebaikan bentuknya apa? Kesuksesan, kepercayaan. Maka tukang AC yang amanah, yang pekerjaannya ihsan akan dicari-cari orang. Orang yang tukang listrik, yang mereka ihsan pekerjaannya, dicari-cari banyak orang. Seorang juru masak yang masakannya enak, lezat, akan dicari-cari banyak orang. Jadi bentuk kebaikan yang diperoleh di dunia saja bagi orang yang pekerjaannya ihsan adalah sukses dalam aktivitasnya, berhasil dalam hidupnya, banyak dan berkah rezekinya, dan akhirnya dia mendapatkan kehidupan yang layak. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat ihsan di dunia akan memperoleh kebaikan. Az-Zumar ayat yang ke-10. Jadi oleh karena itu buah daripada ihsan adalah kehidupan yang layak di dunia. Yang keempat, memperoleh balasan yang baik di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya tentu surga, naungan. Ketika pada saat orang tidak mendapatkan naungan, dia akan berada di dalam surga, di sekitar mata air, buah-buahan yang diperintahkan. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Oleh karena itu, pekerjaan apapun yang kita lakukan, pedagang, petani, sebagai ASN, sebagai lebih-lebih sebagai bupati, gubernur, menteri, apalagi presiden, lakukan pekerjaan itu dengan ihsan. Karena itu akan mengangkat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, maka kehinaanlah yang akan kita temui. Semoga memberi manfaat. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ah, 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 ah.